Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kali ini. Kita akan menyelami catatan keuangan yang sangat transparan dan mendetail dari pelaksanaan kurban Majelis Ta'lim Miftahus Sofa tahun ke-2026. Selanjutnya, pembicaraan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Halo semuanya, jadi kita nggak cuma bakal ngelihat deretan angka yang bikin pusing, tapi kita benar-benar membongkar anatomi dari manajemen dana umat yang ternyata bisa dikelola dengan luar biasa rapi. Oke, coba kita mulai dengan melihat angka raksasa yang satu ini. 262 juta lebih. Bayangin aja, angka ini bukan sekedar nominal di atas kertas ya. Ini benar-benar merepresentasikan skala yang sangat masif. Dan jujur aja, tanggung jawab finansial yang berat banget dalam mengelola acara komunitas tahunan. Setiap peraknya itu murni amanah dari jamaah yang harus dijaga ketat. Nah, untuk memahami gimana uang sebanyak ini dikelola, agenda kita kali ini terbagi jadi 5. Pertama, skala kurban tahun 2026. Kedua, ringkasan arus kas utama. Dilanjut, sorotan biaya hewan kurban. Lalu alokasi dana operasional khusus. Dan terakhir, prinsip transparansi kepanitiaan. Yuk kita mulai. Bagian pertama, skala kurban tahun 2026. Biar kebayang keuangannya, kita emang harus paham dulu seberapa luar biasa skala logistik di lapangannya tahun ini. Dari bukti fisik rekapitulasi ini, kelihatan banget hal yang menarik. Panitia ini sukses mengelola 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Ini mewakili kontribusi dari 79 orang spesifik, di mana satu sapi itu patungan dari 7 orang. Dan asal tahu aja ya, ini tuh udah pelaksanaan ke-16 kalinya sejak mereka mulai di tahun 2010 lalu. Dan kalian tahu? Mereka harus ngebikin ratusan paket daging, tulang, buat dibagikan ke lebih dari 900 orang. Tepatnya, 916 penerima manfaat. Distribusi ini mencakup warga di perumahan Griyo Mapan Sentosa. Bahkan yang bikin salut, panitia juga bagi-bagi daging ke abang ojek online yang kebetulan lagi lewat. Mas, daging mas, monggo-monggo. Matur nuwun mas. Alhamdulillah. Kita Pak sebar semaksimal mungkin di perumahan. Kalau memang ada kelebihan, biasanya dikasih di jalan ada ojol. Masuk ke bagian kedua, ringkasan arus kas utama. Dengan skala lapangan semasif tadi, yuk kita lihat gambaran makro keuangannya. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasan arus kas yang dengan sangat brilian ngasih unjuk buku besar yang seimbang banget. Di satu sisi, total pemasukan dari jemaah itu mencapai Rp262.330.000. Dan di sisi pengeluarannya ada Rp260.021.500. Pengelolaan yang cermat ini akhirnya menyisakan saldo surplus yang sehat banget, yaitu sebesar Rp2.038.500. Tapi tentu dong, kita nggak cuma asal dengerin klaim angka aja. Laporan keuangan resmi ini jadi bukti kuat otentisitas dan ketatnya pembukuan panitia. Setiap transaksi dicatat tuh sama tanggal dan keterangannya. Jadi kita bisa lihat dengan sangat jelas kapan dan kemana uang itu ngalir. Mulai dari patungan awal jamaah, sampai pengeluaran operasional paling kecil di akhir bulan Mei. Transparan banget. Bagian ketiga, sorotan biaya hewan kurban. Mari kita zoom in sedikit, kemana sebenarnya mayoritas dari Rp262 juta itu pergi. Ya, seperti yang udah bisa ditebak lah ya, potongan paling gede dari anggaran pastinya buat pembayaran bertahap hewan itu sendiri. Ada yang buat DP1, DP2, sampai pelunasan puluhan juta rupiah. Tapi yang patut kita sorot selain pembelian hewannya adalah biaya buat para jagal sapi. Panitia mengalokasikan Rp6.050.000 untuk memproses 11 ekor sapi secara profesional. Berarti jatuhnya sekitar Rp550.000 per ekor sapi. Masuk akal banget sih nih buat tenaga yang dikeluarkan. Lanjut ke bagian keempat, alokasi dana operasional khusus. Ini nih, inti dari fokus penjelasan kita kali ini. Gimana cara panitia menangani logistik harian pakai dana operasional spesifik? Poin krusial di sini adalah kekuatan dukungan akar rumput. Ngurus kurban kan butuh macam-macam ya. Tapi daripada motong dari dana patungan sapi utama, individu-individu seperti Bu Mamik, Vanda, dan Mas Fian ini ngasih suntikan dana spesifik cuma buat nutupin biaya operasional logistik ini. Dan hebatnya, transparansi mereka, setiap sumbangan ini dicatat teliti sampai ke digit terakhirnya. Tabel rincian ini menurut saya beneran menarik, karena mengubah angka kering jadi pemecahan masalah yang nyata di lapangan. Lihat deh, mereka ngeluarin Rp500.000 khusus buat bumbu soto. Buat apa coba? Ternyata panitia pengen jeruannya dimasak matang dan enak sebelum dibagiin. Detail kepedulian yang bikin salut banget kan? Sekaligus lumayan bikin lapar ngebahasnya. Oh iya, tahu nggak sih pengeluaran apa yang paling mencolok dari operasional mereka? Itu tuh, biaya buat besek.
Dari kutipan narasumber kepanitiaan ini, kita tahu kalau ini sama sekali bukan pengeluaran iseng. Ini adalah pergeseran kebijakan yang sengaja dibuat biar lebih ramah lingkungan. Jadi mereka mengganti kantong plastik dengan besek bambu yang dikasih daun jati. Praktik ini bikin daging awet segarnya sampai sore hari dan pastinya nyelamatin lingkungan dari ratusan kantong plastik sekali pakai. Keren ya mikirnya sampai ke sana? Terus masih ingat kan sama saldo akhir surplus 2,3 juta di awal tadi? Dana itu ternyata nggak cuma didiamin atau dibagi-bagi gitu aja. Menurut wawancara, sisa uang itu mereka putar lagi sebagai investasi buat beli peralatan permanen, kayak mesin pemotong tulang. Jadi hasilnya apa? Tahun depan, komunitas dan warga bakal dapat porsi daging dan potongan tulang yang jauh lebih rapi dan siap masak. Di tiap tahun operasional itu ada lebih. Sehingga dari kelebihan itu kita bisa belikan untuk peralatan-peralatan, penambahan pisau, mesin potong tulang. Nah ini ada mesin potong tulang ini, yang itu manfaatnya untuk pembagian daging itu sangat membesar. Warga itu seneng karena tulangnya sudah terpotong pas untuk dimasak. Bagian kelima, prinsip transparansi kepanitiaan. Biar anatomi keuangannya makin utuh, kita lihat aturan main yang mengatur semua angka tadi. Panitia dengan tegas ngejalanin prinsip kalau mereka ini murni cuma jadi pembantu buat yang berkurban. Mereka nggak ambil hak kepemilikan daging sedikit pun buat diri sendiri. Distribusinya dihitung super hati-hati, pakai patokan estimasi 105 kg daging murni per ekor sapi. Semua ini dilakuin semata-mata buat memastikan kepatuhan mutlak sama syariat, yaitu sepertiga buat mudhohi atau yang berkurban, sepertiga buat hadiah, dan sepertiga lagi untuk fakir miskin. Bener-bener amanah. Nah, setelah kita sama-sama nelusurin setiap rupiah, membedah alokasi operasionalnya, sampai melacak setiap kilogram daging di penjelasan ini, kita jadi sampai di satu perenungan. Bukankah transparansi keuangan yang sedetil ini pada dasarnya adalah wujud nyata dari niat ibadah yang tulus saat Idul Adha? Karena pada akhirnya, tujuannya bukan sekedar bagi-bagi daging, tapi keikhlasan dan syiar agama. Kira-kira akankah rincian transparansi seketat Majelis Taklim Miftah Syafa ini bisa menginspirasi pengelolaan kurban di tempat kalian tahun depan? Patut dicoba banget sih. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah data kali ini. Sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya. Kami selaku panitia di bawah bimbingan Kiai Haji Miftahul Ulum mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya pada kami. Dan insya Allah kami akan memperbaiki, ada perbaikan, selalu ada perbaikan untuk kemaslahatan semua. Kami terbuka untuk menerima masukan untuk perbaikan kegiatan kurban di tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah menerima kurban kita, niat tulus ikhlas kita untuk berkorban sebagai syiar di Hari Raya Idul Adha